ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمسلمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillahil mutawatirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa walah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Allahumma qina minal fitnah bima waqaita bihi salihin min ibadik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, jamaah pengajian Masjid Babur Rahmah rahimakumullah wa hafidhakumullah. Kita bersyukur di pagi ini di mana semua kita mendapatkan doa dari Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha au kamakal. Nabi tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah. Di mana Nabi bermunajat kepada Allah, ya Allah beri berkah buat umatku di pagi harinya. Maksudnya bagi orang yang bangun di pagi hari. Jadi semua kita yang ada di masjid ini, bahkan yang di luar masjid sama, ketika bangun di waktu subuh mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pasti diijabah oleh Allah. Mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ridha Allah, dan menjadikan kita dan keluarga, anak cucu keturunan kita menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Kemudian ditambah lagi nikmat, kita menunggu salatul isyraq, di mana apa yang kita lakukan ini adalah lebih afdal dari salat sunat 1000 rakaat. Apa yang kita lakukan yaitu menuntut ilmu. Nah ini nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Dan kita mesti harus ada ketakutan di hati ini. Ketika selesai melakukan ini, apa yang kita takutkan? Allah besok pagi tidak memberi taufik untuk seperti ini lagi. Takut kita. Karena sebenarnya yang kita lakukan ini bukan karena kekuatan dan kesehatan kita, tapi ini semata-mata karena Allah ingin memperlihatkan kepada kita, kau akan aku beri surga kelak di akhirat. Bahkan sebelum akhirat, kau akan ku beri surga di alam dunia. Nah jadi kita takutan karena banyak ada yang bakasnya aktif, habis itu ditutup Tuhan taufik dan hidayahnya. Sekarang tidak terlihat lagi wajahnya, tidak terlihat lagi kiprahnya di tempat-tempat kebaikan. Waliyadzu billah. Si'in wal khasiat rahimakumullah. Salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke pangkuan junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'in ila yaumiddin. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang at-targhib fi qasri shalah, motivasi di dalam mengkasar sembahyang. Nah arti mengkasar ini nang asalnya 4 diskon menjadi 2.
Kalau 3 ini kan ada diskonnya. Kalau subuh makinnya, kalau enggak enak. Ini kasar kalau kita nih Jan. Jadi subuh sarakaat saja. Nah, ini salah. Jadi yang bisa dikasar itu apa? Nah, isya. Yang bisa dikasar itu duhur dan asar. Ini kasar sembahyang. Ulama berpendapat jarak untuk kasar itu 88 kilometer. Ini ulama berpendapat dan ini yang ulun ambil 88 kilometer. Jadi amunnya 85 belum kasar. Boleh jamak itu. Jamak ini digabung tapi tetap 4-4. Nah, boleh. Siinul khasiat rahimahumullah. Memang salat ini tidak boleh ditinggal. Bagaimanapun keadaannya. Orang yang meninggalkan salat ini ulama ada 2 kubu berpendapat. Orang yang kada sembahyang nih, yang tanpa uzur. Ini ada 2 kubu ulama berpendapat. Ada kubu pertama kafir dan murtad. Jadi bila yang kada sembahyang kafir murtad. Seperti Imam Ahmad bin Hambal. Ini mereka ini menetapkan orang yang tidak salat tanpa uzur kafir dan murtad. Seperti Sayyidina Umar, seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Ini kafir dan murtad. Termasuk Abu Hurairah berpendapat orang yang kada sembahyang tanpa uzur orang itu kafir dan murtad. Kelompok yang kedua tidak kafir dan tidak murtad. Ini model talunggar sedikit. Tidak kafir, tidak murtad. Kecuali, nah ada kecualinya. Dia meyakini salat itu tidak wajib lagi. Amun masih di hatinya yakin aja bahwa sembahyang itu kewajiban. Cuma aku kadang hendak menggawi. Nah ini kada kafir, kada murtad. Aku kuliah aja. Aku belum tabuka lagi. Nah ini belum kafir, belum murtad lagi. Ujar kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua ini? Nah, seperti Imam kita Syafi'i. Nah ini kada kafir, kada murtad. Kecuali yang meyakini bahwa sembahyang itu kada wajib lagi. Baru kafir dan murtad. Cuma ujar kelompok yang kedua ini seperti tadi Imam Syafi'i ini tetap muslim tetapi asi, muslimnya maksiat. Nah, ada aja ini nih. Ada. Nah, amun saksi nikah ini berduaan misalnya saksinya kada lagi nang lain. Ada aja pang cuma kulir mengiau nang hakun nah nang kada sembahyang kada sah nikahnya. Siinul khasiat rahimahumullah. Wa ma yaquluhul musafir idza safara, dan apa yang diucapkan atau didoakan bagi orang yang musafir apabila dia itu musafir. Wa idza dakhalal balad, apabila masuk satu negeri, wa raja'a, dan pulang dari negeri itu. Nah, ada nang dibaca ini. Nah, khasiinul khasiat rahimakumullah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Rasul sallallahu alaihi wa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin berkata, awwalu ma furidatis shalah rak'atain.
Pertama, apa yang diwajibkan salat itu 2 rakaat. Jadi ini yang pertama diwajibkan salat itu 2 rakaat. Fa'ukirat salatus safar. Yang ditetapkan itu adalah salatnya salat musafir. Nah, jadi salat musafir itu mengambil yang pamulaan diwajibkan salat ini. Kemudian wa utimmat salatul hadar, kemudian disempurnakanlah salat hadar. Ya kita ini nang kadada musafir. Nah, lalu jadi zuhur 4, lalu jadi asar 4, lalu maghrib 3, isya 4, subuh 2. Dan jangan ada sambahyangnya gitu nih lah. Keluar juga Allah. Iblis itu diusir Allah dari surga. Bahkan ditetapkan Allah laknatnya. Hanya karena disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia enggan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Bayangkan orang yang disuruh sujud kepada Allah, dia enggan. Kayak apa laknat Allah ini? Coba kita pikirkan. Maka kada sekali aja seharian sembahyang. Makanya ada iblis satu hikayat betampai mendatangi seorang laki-laki. Bolehlah aku bergabung lo nikah perjalanan. Ujar laki-laki tadi, eja ada bapak. No, lalu tulaka sekalinya juhur kada sambahyang. Majar iblis. Berat pada aku ini. Asar kada sembahyang pulang, manga iblis. Maghrib itu juga, isya itu juga, subuh itu juga. Buka iblis. Ujar lelaki yang tadi, maka ikam tadi hendak bergabung lawan aku di tengah jalan, kenapa meninggalkan aku? Ujar iblis, aku ini bukan sembarang orang. Aku ini iblis nang rancak ikam dengar orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu nih aku. Kenapa jadi ikam buka? Aku takutan karena azabnya Allah bertambah lawan aku. Di mana tambahannya? Aku jujur iblis nih nang ada sujud lawan Nabi Adam sampai hari ini dilaknat Tuhan. Kayak apa muha ikam ini kayak nak? Kan coba. Iblis sejak ada hakun mengawani seorang maka meragap. Dan Allah beri petunjuk. Keluarga kita nang masih belum dapat petunjuk Allah. Karena yang paling memalukan dalam hidup ini satu hal dari banyak hal. Apa? Orang yang selama hidup kada pernah masuk masjid. Sekali mati masuk ke dalam masjid. Nah ini yang paling memalukan ini. Sehingga muakal malaikat di masjid ini bingung. Ada desuah terlihat muha naya jadi. Maka datang berabah pulang. Ini paling memalukan. Sampai Nabi Mi'raj tuh melihat orang yang dipukul lawan batu besar sampai terburai otaknya. Bayangkan. Itu siksaan orang yang kepalanya ini berat untuk sujud kepada Allah Sang Pencipta alam semesta. Perempuan yang paling memalukan itu siapa? Di antara banyak hal, yaitu lagi hidup kadang menutup aurat. Bayu sudah mati, liput auratnya tertutup pakai kain kapan tapinya. Insyaallah. Muttafaqun alaih. Walil Bukhari anha radhiyallahu anha summa hajara. Nah kemudian Nabi hijrah papuridat arba'an. Nah lalu dipardukan jadi 4. Asalnya 2 aja.
Lalu Nabi dari Makkah hijrah ke Madinah. Dari situlah bermuara. Lalu zuhur jadi 4 rakaat. Nang dua bang, di mana nang dua? Sekalinya nang dua wa ukirat salatu safar alal awal. Tetap yaitu sembahyang musafir 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi amunnya pian ini na musafir jarak nang ditempuh sudah 88 kilometer, kada usah tamam sembahyangnya. Dosa. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asihi atau kama qala. Sesungguhnya Allah, ujar Nabi, cinta benar bahwa diserahkan kemudahannya. Artinya diserahkan ini diambil oleh kita kemudahan. Nah kayak musafir tadi nah jaraknya sudah 88 kilometer, lalu kita menghadap Allah sembahyangnya zuhur 2 rakaat jamak takdim atau sembahyang asarnya 2 rakaat zuhur dibawa ke asar jamak takhir. Allah cinta luar biasa itu. Mangarasi pian 4 rakaat tamam lah. Aku asa kada nyaman jerem kada tamam sembahyang, kada dapat cinta Allah itu. Nafsu pian itu. Sembahyang aja 2 rakaat. Zuhur kemudian takdim, habis itu kamat pulang, sembahyang pulang asar 2 rakaat. Selesai. Kayak maghrib pulang karena kita masih dalam perjalanan 3 rakaat, habis itu sembahyang isya pulang 2 rakaat. Selesai. Amin toh. Umayuhibbu Tuhan, ujar Nabi, sebagaimana Allah sangat benci bahwa engkau itu menyerahkan kemaksiatan kepada Allah. Sama maksiat aja hidup lah, dan Allah ampuni kita. Maksiat ini macam-macam, tapi maksiat nang zahir batin batang tubuh ini adalah maksiat nang kada tersisa di awak ini, yaitu maksiat durhaka dengan orang tua. Maksiat ini kan ada nama maksiat mata, muntung kada ditulis maksiat. Ada maksiat kaki, nah kepala kada ditulis maksiat. Ada maksiat ini nang sabukuan awak lahir batin ditulis Tuhan maksiat, yaitu dosa kemaksiatan nang seseorang itu durhaka dengan kedua orang tuanya. Allah karim. Kita teruskan lagi. Nah, diserahkan sudah. Kalau TV-nya apa aja? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'asihi. Jadi perjalanan ini apalagi orang itu tuan guru lah. Nah itu sangat dianjurkan untuk kasar ini. Atau orang nang kada ketujuh asa hendak tamam aja. Nah itu karasi untuk sembahyang kasar. Itu lebih afdal. Tetapi ada nang tamam ini afdal bagi orang yang tarus-tarusan musafir. Nah, ini berkelana ada tahu tujuan. Jalan aja kemana-mana kah berjalan. Tarus-tarusan aja sini berjalan.
sampai ke nak Samarinda, nggak sampai ke Samarinda bebulik pulang ke Banjar, jalan aja sehingga kayaknya di masjid harus pulang, sehingga pulang di masjid lain jalan. Nah itu yang paling abdalnya itu tamam ya. Tamam itu. Ada juga yang berpendapat yang tadi kan 88 kilometer. Nah itu batas sudah masuk kasar sebenarnya. Tapi ada yang berpendapat kalau kurang dari 132 kilometer kurang. Nah itu yang abdal tetap tamam pulang. Nah itu urusan fikih itu. Rawa Ahmad wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima. Wa fi riwayatin ukhra kama yuhibbu an ta'zaimuhu. Ini pendapat yang lain riwayatnya. Sebagaimana Tuhan cinta bahwa diserahkan yang dipardukan. Oh, jadi bila orang inilah hendak dapat kecintaan Tuhan sampai yang pardu, terlepas berjamaah atau kada berjamaah, itu sudah menjadi kekasih Allah. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan. Nah ini Rasulullah itu apabila sudah sempurna di atas tunggangan kendaraannya, kharijan ila safar, berkendaraan ini keluar untuk musafir. Nah, jangan bahasa kita sudah stabil giginya, amunnya akademitek lah, sudah stabil di atas sepeda motor. Nah, sudah cipika-cipiki, sudah lawan bini. Nah, kemudian setatarnya dibunyikan. Nah, kemudian assalamualaikum udah lawan bini. Nah, lalu tulak barang sil kamana kabalik papan. Nah, stabil udah di atas sepeda motor misalnya. Nah, Nabi lakukan kabbara salasan. Nabi bertakbir 3 kali. Jangan halulung dan Allahu Akbar. Ada perlu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabi setelah itu membaca Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini rancak tulak-tulak ini parlo, ini dihafal. Umpama kita nih naik pesawat, sabuk udah dipasang, nah lalu sandaran udah ditegakkan sudah. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, ini Nabi. Lalu Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safari wa ka'abatil mandari wa su'il munqalabi bil mali wal ahli wal waladi. Nah ini rancak amunnya pian umrah biasanya di bis ini membaca dan kita bisa ziarah Makkah wal Madinah berataan. Tsumma raja'a qalahunna. Tetapi bilanya Nabi ini hendak bulik bertambah, hendak bulik. Nah, qalahunna nang tadi tetap dibaca Nabi, tetapi wazada fihinna Nabi tambah aibun, taibun, abidun, li rabbina hamidun.
Rawahu Muslim fi kitabil manasik. Wa an Khawlah binti Hakim radhiyallahu taala anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man nazala manzilan thumma qala, siapa masuk ke dalam rumah, nah ini masuk ke dalam rumah, thumma qala, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalika, maka tidak ada yang bisa memudaratkan apapun dalam rumah itu sampai dia keluar dari rumah itu. Nah, ini parlop ya. Jadi bulikannya gimana? Masuk ke dalam rumah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka apa aja dalam rumah itu tidak akan memudaratkan pian selama pian berada di dalam rumah itu. Jadi umpama makanan basi mestinya sakit parut kada lawan pian. Kenapa? Karena pian tadi ketika masuk rumah membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pokoknya selama pian dalam rumah itu, apa aja nanti dalam rumah itu tidak akan pernah bisa memudaratkan. Demikian sabda Nabi. Kecuali mau membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sekalinya maning kunjung keluar pada di Surambi. Nah, bayi masuk kada membaca lagi. Maka ketika kada membaca itulah di dalam rumah itu berpotensi memberi kita mudarat. Jadi bini kada mau daratakan lawan kita. Laki pang bu kada mau daratakan juga lawan kita. Kenapa? Si kitanya masuk ini membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah jadi ilmu na manfaat ini. Dan ini hadisnya sahih, rawahu Muslim wa Malik wa Turmudi wa ghairuhu. Cuman kita nih kada ingat atau kada tahu lagi. Apa tadi bilanya sudah masuk ke dalam rumah nang kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah ini kias saja kita masuk ke dalam mobil. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kias saja ini kita masuk ke dalam guha. Apa jar ke dalam guha? Mencari sarang walet ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk ke dalam hutan, apa ke dalam hutan? Barangkali menimbak burung kah? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka kalau kita membaca di tempat itu, selama itu hutan kada akan memberi mudarat dengan kita. Selama itu rumah kada akan memberi mudarat dengan isi-isinya kepada kita. Kapan ini terjadi? Ketika kita masuk membaca di dalam rumah itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita. Kemudian insya Allah kita akan membicarakan at-targhib bi salatil Jumat wa fil ghusli wa tabkir laha wal ijtihadi bid du'ai yaumaha insya Allah. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi